Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Oke, sini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Sakit deh. Oke, adik-adik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa bantu Sar untuk pimpin doa kita? Ada kelasnya? Oke, pimpin doa dulu. Kita doakan juga teman kita yang sakit, semoga bisa cepat sembuh dan sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Saya mau dengar dulu semangatnya. Jadi saya mau kasih tepuk semangat untuk kali ini. Tahu semua tepuk semangat? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, berarti siap semua belajar ini. Baik. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Pas, materinya tentang perubahan wujud. Kemarin perubahan wujud benda apa semua yang sudah dipelajari? Menguap, mencair, terus gas. Adik-adik pernah tidak memasak air? Terus apa yang terjadi ketika air tersebut sudah menguap? Terus adik-adik pernah tidak memasukkan air di dalam kulkas, di dalam freezer? Apa yang terjadi? Menjadi es batu, menjadi keras. Dari bentuk cair menjadi padat. Oke. Tadi materi kita tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Oke, perubahan wujud benda. Pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Jadi, kalau suatu benda itu mendapatkan tingkat suhu yang tinggi, panas, atau suhu yang rendah, dingin, dia bisa merubah wujud sesuai dengan keadaannya. Nah, sini ada sebuah langkah-langkah atau cara dari gas ke cair, cair ke padat. Nah, kalau dari gas ke cair namanya apa? Kalau dari gas ke cair namanya mengembun. Biasa embun itu kita dapatkan di mana? Di mana? Di mana? Hari-hari, biasa di pagi hari ya. Terus kalau dari cair ke gas disebut menguap. Biasa ini terjadi di mana? Saat memasak air. Biasa ini terjadi di mana dari cair ke gas? Saat memasak air. Jadi dari cair, dari cairan air, terus kita masak mendidih, terus ada uap yang menghasilkan uap. Itu namanya menguap.
Nah, kalau dari cair membeku, dari cair ke padat namanya contohnya bagaimana tadi? Contohnya dari cair ke padat bagaimana tadi? Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Kalau dari cair ke padat, contohnya es batu yang mencair, dibiarkan di tempat terbuka sehingga mencair. Nah, kalau dari gas ke padat disebut mengkristal. Biasanya di dalam freezer kan tidak ada apa-apa. Itu di dalam itu terdapat udara atau gas. Jadi bunga es yang ada di freezer itu, tahu kan? Tahu. Nah, itu disebut mengkristal. Oke, ini contoh dari mencair. Perubahan benda padat menjadi benda cair. Biasanya terdapat pada es, maupun itu batu ataupun es krim. Nah, ini perubahan benda cair menjadi benda padat. Biasa dia berbentuk cairan. Ketika dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi beku. Dari cair menjadi beku. Nah, ini tadi menguap dari air yang kita didihkan menerima kalor yang dipanaskan sehingga menghasilkan uap air. Sama dengan mengembun dari air yang dingin melepas kalor karena dia dingin, terdapat embun-embun yang ada di pinggiran gelas kaca itu. Itu disebut perubahan benda gas menjadi benda cair. Nah, apa contoh lain dari perubahan wujud? Coba pikir dulu, apa contoh lain dari perubahan wujud? Contoh yang selain Sir jelaskan tadi, ada yang bisa? Ya? Contoh lain, ayo sebutkan contoh lainnya. Ada yang bisa? Nah, ini menyublim. Tahu benda apa ini? Benda apa? Kapur barus. Biasanya dia di WC atau di lemari. Dia ini berbentuk padat, kecil begitu, tetapi lama-kelamaan dia akan habis menjadi gas. Sama seperti pengharum ruangan Stella. Tahu? Itu. Dia jadi dari benda yang padat, yang keras, lama-kelamaan akan menjadi habis, menjadi gas dia. Oke, perhatikan video pembelajaran berikut. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat biasa disebut dengan sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga.
tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Maka, yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada mempengaruhi keadaan, efek kebakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Untuk kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Oke, sudah paham dengan video tadi materi yang saya jelaskan? Paham? Sudah paham? Oke, saya mau tanya kalau perubahan dari padat ke cair apa namanya? Padat ke cair. Apa padat ke cair? Pecah. Kalau dari cair ke gas? Cair ke gas. Menguap. Kalau dari cair ke padat? Cair ke padat? Oke. Sekarang Sir mau bagi kelompok. Kelompoknya berdasarkan ini saja. Ya, berdasarkan belakang. Ya. Iya, baik.
Ada LKPD. Dikerjakan per kelompok, satu orang satu. Di situ soalnya ada 6, tapi dikerjakan tulis kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Jadi kan ini soalnya ada 6, satu kelompok, tapi bekerja utamanya diisi semua ini satu-satunya kerjakan. Paham? Yang di belakang sana satu boleh dimasukin. Tulis saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu kemari. Sini. Kamu barisan ini kan? Barisan ini kan? Kamu sini. Ayo. Gabung sini. Kamu juga gabung sini. Ya. Yang itu satu di sini. Paskan 6, jadi satu-satunya yang kerja. Ya, satu di situ. Ya, ditulis. Ya. Ini satu. Ini dua. Bang kan? Ini kan satu orang satu. Sebelum kamu isi itu, dengar Dewasa, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu. Sebelum isi LKPD, terima kasih. Reading dulu. Semua berdiri.
Ayo berdiri semua. Sebelum diisi LKPD, breaking dulu. Berdiri semua. Ayo, berdiri di bawah, yang di atas kita. Sudah? Oke, sekarang posisi LKPD-nya dijawab dengan